Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang user interface di Odoo 17. Dan ini adalah tampilan awal Odoo. Dimulai dari pojok kanan atas, seperti conversation, yang menampilkan percakapan dalam Odoo, activity, untuk menunjukkan aktivitas yang harus dilakukan, multi-company, dan ada profile button yang memiliki berbagai menu dalamnya, seperti documentation, berisi tutorial tertulis dari Odoo, support, shortcuts, untuk menampilkan fitur search command. Di sini kita bisa mengakses semua menu dan modul di Odoo hanya dengan mengetik atau menekan keyboard saja. Contoh, saya ingin melihat produk varian, tinggal ketik slash, produk varian, dan Odoo akan langsung mengarahkannya. Preference, untuk mengatur profile user, seperti menambah atau mengganti email, memberikan email signature, mengganti bahasa, mengatur time zone, dan lain-lain. Lalu ada account security, untuk mengatur keamanan akun Odoo kita. Sekarang saatnya kita melihat tampilan modul. Di sini saya ambil contoh dengan modul sales. Ini adalah tampilan awal di modul sales. Mulai dari paling kiri ada checklist untuk memilih dokumen, dan di masing-masing kolom ada tanda panah yang berguna untuk sort atau mengurutkan dokumen, bisa descending atau ascending, dan berlaku untuk semua kolom. Lalu di sebelah kanan ada button untuk menambah kolom informasi atau memilih kolom apa saja yang ingin ditampilkan. Setiap dokumen memiliki staging yang akan ditampilkan pada status ini. Seperti pada sales, staging dokumen ada quotation, quotation send, dan sales order. Di atas ada beberapa button, seperti print untuk mencetak dokumen, action button yang memiliki beberapa action menu. Fitur menarik ada di search box. Di Odoo, sistem pencarian dibuat sangat dinamis untuk memenuhi kebutuhan. Di search box, kita bisa mencari dokumen, memfilter dokumen, dan menggrouping dokumen. Sistem pencarian dibuat sangat detail, hingga bisa mencari semua informasi yang saling berelasi. Contoh, saya ingin melihat informasi tentang Azure Interior. Maka, akan terdapat banyak pilihan informasi yang ingin kita tampilkan dan kita bisa memilihnya. Filter dokumen terdapat berbagai macam. Contoh, jika hanya ingin melihat dokumen sales order, tinggal kita klik sales order di filter, dan yang ditampilkan hanya dokumen sales order. Selain itu, ada berbagai macam filter yang bisa digunakan. Lalu ada group by, untuk grouping dokumen atau menampilkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Misal, ingin grouping berdasarkan customer, atau ingin grouping per customer per bulan, atau ingin grouping per bulan saja. Semua bisa dilakukan. Lalu ada favorite, yang berguna untuk menyimpan filter dan group agar dapat digunakan sebagai default. Caranya, tinggal save current search, isikan nama, centang default filter, dan save. Jadi ketika kita membuka kembali modul sales, tampilan awal akan seperti filter dan grouping yang telah kita simpan di favorite. Tampilan default Odoo adalah list view, tetapi di Odoo ada berbagai jenis tampilan, seperti Kanban view. Di sini, tampilan dibuat per kolom sesuai grouping yang telah kita buat. Yang menarik, di sini kita bisa menggeser dokumen kemanapun yang kita butuhkan. Misal, saya ingin mengganti salesperson, tinggal drag dan drop di kolom salesperson yang diinginkan, dan secara otomatis salesperson akan berganti. Calendar view, untuk menampilkan dokumen sesuai dengan tanggal di kalender. Pivot table view, untuk menampilkan pivot chart dengan berbagai macam pengukuran yang diinginkan. Lalu ada graphic view, akan menampilkan grafik sesuai dengan yang kita butuhkan.
Ada bar chart, line chart, dan pie chart. Dan terakhir, ada activity view yang menampilkan berbagai schedule activity untuk masing-masing dokumen. Di sini kita bisa menambahkan activity dengan create, masukkan deskripsi, set tanggal, dan schedule. Atau, jika activity sudah berhasil dilakukan, tinggal klik mark as done, isikan feedback, and done. Sekarang mari kita menengok tampilan dalam dokumen. Ada beberapa action button, staging dokumen seperti yang saya jelaskan tadi, chatter yang menampilkan log perubahan data di Odoo, berkirim pesan antar user di Odoo atas dokumen tersebut, menambahkan note di dokumen, menambahkan atau melihat activity, menambahkan attachment dokumen lain pada dokumen tersebut. Lalu ada form untuk mengisi field. Lebih jelasnya, mari kita buat dokumen baru. Klik New, maka akan muncul tampilan form yang masih kosong. Di atas, ada 3 button kecil, Action button, Save Manually button untuk menyimpan dokumen, Discard untuk membatalkan dokumen. Pada form, kita wajib mengisikan semua field yang dibutuhkan agar dokumen dapat disimpan dan lanjut ke stage berikutnya. Odoo memiliki approval di setiap stage dokumennya, seperti contohnya pada modul sales. Setelah membuat quotation, kita harus mengirimnya agar dokumen bisa lanjut ke stage berikutnya. Atau bisa langsung kita confirm agar quotation berubah menjadi sales order. Hal serupa terjadi di hampir semua modul Odoo. Lalu saya akan menjelaskan tentang Smart Button, berfungsi untuk melihat semua dokumen yang saling berelasi. Contoh, di sini ada Smart Button Delivery, karena setelah kita membuat sales order, perlu adanya dokumen pengiriman barang. Lebih jelasnya, saya akan mengambil contoh pada kontak. Di sini akan terlihat lebih banyak Smart Button yang menunjukkan semua dokumen dan informasi yang berelasi dengan nama kontak atau customer tersebut. Dan jika kita klik salah satu, maka akan langsung menuju pada record dokumen dari customer tersebut.